Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menjalani akan aktivitas kita pada hari ini, mari kita mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah menjaga dan melindungi kami selama kami istirahat di malam hari sampai dengan pagi ini. Dan terima kasih Engkau telah membangunkan kami dan menyediakan akan berkat yang indah untuk kami. Sebelum kami menjalani akan aktivitas kami pada hari ini, kiranya Engkau yang memimpin kehidupan kami dengan firman-Mu yang kudus. Biarlah damai sejahtera-Mu membuat kami dapat menerima firman-Mu dengan baik, dan Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami untuk kami memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 Juni tahun 2021, terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 8. Wahyu pasal 3 ayat 8, demikian bunyinya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Philadelphia adalah salah satu jemaat dari ketujuh jemaat yang menjadi kebanggaan ataupun menjadi berkat, menjadi teladan bagi yang lain. Jemaat atau gereja Tuhan adalah suatu persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang telah diselamatkan. Kita yang datang bersekutu di gereja memiliki sebuah persoalannya masing-masing, baik itu persoalan di rumah ataupun dalam keluarga, di kantor ataupun pekerjaan, atau di mana saja. Saat kita berkumpul atau bersekutu itulah kita disembuhkan bersama-sama. Kita disembuhkan, kita bertumbuh, dan kita menjadi dewasa dalam Tuhan. Memang secara realita ada dua macam orang dalam menghadapi yang namanya persoalan. Satu, ada yang tidak maju-maju sebab dia terus-menerus berada dalam persoalan yang itu-itu saja. Ada juga orang yang berpikir bahwa kehidupan ini akan terus ada persoalan, dan kita harus tetap hidup untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan itu. Seperti permainan sebuah puzzle, bagi anak yang berumur 2 tahun, permainan puzzle dirasa sangat sulit untuk dia pecahkan ataupun dia selesaikan. Dia akan berteriak, aduh ini kok begitu susah ya. Tetapi permainan sebuah puzzle bagi anak yang berusia 8 tahun tentulah tidak akan merasakan kesulitan. Dia akan berkata, ini mah mudah, aku bisa menyelesaikannya. Kenapa dia bisa menyelesaikannya? Karena dia sudah cukup besar dan cukup untuk dewasa menghadapi sebuah puzzle itu. Kita juga mempunyai persoalan seperti layaknya sebuah puzzle. Puzzle yang sederhana ataupun puzzle yang kompleks. Kalau kita terus berada dalam persoalan ataupun berpikir atau berkutat saja dalam persoalan itu dan tidak mau keluar dari pintu persoalan itu ataupun pintu yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, maka kita tidak akan bisa maju atau bertumbuh. Kita layaknya seperti anak berusia 2 tahun itu. Tapi kalau kita mau untuk menyelesaikan persoalan itu dengan kita menganggap bahwa persoalan itu sudah selesai karena ada Tuhan bersama dengan kita ataupun membantu kita, maka kita akan mampu melewatinya. Kita akan tahu seberapa kuat ataupun sebatas mana kapasitas kita dalam menghadapi sebuah persoalan ataupun kesulitan hidup. Semakin lama kita ikut Tuhan, maka semakin tinggi pula Tuhan menuntut kita untuk bertumbuh. Kita tidak boleh mengharapkan ada hidup ini tenang-tenang aja, tidak ada persoalan.
Tapi yang kita harapkan adalah semakin kompleks sebuah persoalan ataupun kesulitan yang kita hadapi, maka Tuhan akan memproses kita semakin menjadi lebih baik lagi, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tuhan tidak mempersoalkan kita ini kecil ataupun kita ini mampu atau tidak, atau kita keterbatasan dalam pemilikan ataupun keuangan. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita tidak lari ataupun menghindar dari persoalan ataupun kesulitan hidup yang kita alami. Tuhan tidak ingin menyiksa hidup kita. Dia bukan Tuhan yang ingin menyiksa kita ataupun mempermalukan kita ataupun yang menyusahkan hidup kita. Tapi Dia adalah Tuhan yang ingin sekali kita anak-anaknya, gerejanya dapat melalui setiap persoalan ataupun kesulitan yang kita hadapi. Sama seperti jemaat di Philadelphia ini. Karena itulah Tuhan sangat bangga terhadap mereka, karena mereka mampu untuk melewatinya satu persatu. Saudara terkasih, sebuah gereja yang bertumbuh adalah gereja yang bersekutu bersama dengan keinginan untuk menyelesaikan persoalan dan kesulitan, saling memperhatikan, saling menghibur, saling menguatkan, dan yang tidak menghabiskan mereka masing-masing untuk saling menggosipkan dan membicarakan satu sama lain. Kepada jemaat Philadelphia yang kecil dan sederhana ini, Tuhan bilang bahwa sebagian dari mereka akan mendapatkan fitnah ataupun perkataan-perkataan yang tidak benar, sehingga mereka kesulitan untuk membela diri. Kesulitan seperti itu akan datang menimpa mereka. Tetapi Tuhan Yesus justru mengatakan kepada jemaat Philadelphia ini bahwa Dia akan membuka pintu bagi mereka. Itu berarti kesulitan ataupun persoalan itu dipakai Tuhan untuk menjadi sesuatu yang indah dan menyembuhkan. Kesulitan hidup kita sebagai seorang anggota jemaat jangan sampai menjadi pintu yang tertutup sehingga kita tidak sanggup atau tidak mau untuk melayani akan orang lain. Kiranya surat Tuhan untuk jemaat Philadelphia ini mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa mengasihi dan memperhatikan kita. Dan Tuhan tidak pernah mempermasalahkan bagaimana kita ini. Yang penting adalah hati kita tetap setia kepada Tuhan dan senantiasa taat pada firman-Nya. Supaya apa? Supaya kita dapat melayani Tuhan dengan baik dan menjadi kemuliaan demi nama-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Kau panggil, yang telah Kau pilih menjadi sebuah gereja yang indah, yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa banyak sekali kesulitan, tantangan ataupun persoalan hidup yang datang kepada kami. Tapi Engkau mengajarkan kami ya Tuhan untuk kami tidak boleh lari ataupun menghindar dari kesulitan ataupun persoalan itu. Melainkan kami harus mau untuk dapat menghadapinya dan melewatinya. Karena Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Karena Tuhan telah menyediakan pintu untuk kami dapat keluar, untuk kami dapat masuk ke dalam sebuah kemuliaan Tuhan ataupun masuk dalam sebuah keindahan ataupun kebaikan Tuhan. Tuhan, kami yakin apapun yang menjadi tantangan hidup kami, sakit penyakit, keluarga kami, pekerjaan, pelayanan kami ya Tuhan, Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Ajarkan kami untuk tidak melihat persoalan ataupun kesulitan hidup itu sebagai sesuatu yang sangat besar, yang kompleks. Tapi semakin kami dekat dengan Tuhan, semakin kami percaya dan taat pada firman-Mu Tuhan, kami melihat semuanya itu mudah untuk kami lalui. Karena Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami, menolong kami, menguatkan dan meneguhkan diri kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita akan kasih, akan hikmat kebijaksanaan supaya kita dapat melihat segala persoalan ataupun kesulitan hidup ini sebagai suatu tantangan untuk kita hadapi, karena ada Tuhan bersama dengan kita yang akan memudahkan kita melewatinya. Amin. Tuhan memberkati.